ketawakan tuh diriku loh bang. Bang Faruk mengetawain diri Bang Faruk sendiri ya, jujur. Iya. Oke, lanjut. Gini loh, apakah masuk akal ketika seorang anak melahirkan ibunya? Nggak masuk akal. Ternyata ada lagi yang nggak masuk akal. Pencipta melahirkan ciptaan melahirkan pencipta. Abang. Aku terhibur. Janganlah tawa-tawa, Bang. Aku terhibur. Kalau bicara agama. Lanjut bang, enggak bang, aku diriku yang tertawa bang. Lanjut bang. Boleh lah. Tidak boleh ya. Itu. Nggak boleh ketawa, jangan ketawa. Yang ketawa diblokir aja yang ketawa. Jangan juga. Lanjut bang, lanjut. Bang Kosim, silakan. Ini silakan bang. Ini kalau ini Bang Kosim, saya sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator, Silakan. sebagai moderator. Sebentar udah Rama. Ini kami di sini Bunda Rama tidak besarkan bang Naga. Tidak mengetahui. Besarkan. Sabar, oke. Mana aku dulu? Ini aku. Biar kelihatan botak aku. Oke, saya besarkan permintaan saya kasih nampak. Jadi tidak diketawain dirimu, yang diketawain Bang Faruk diri sendiri. Paulus sama-sama botak. Lanjut Udah Rama. Gak apa-apa lah ya. Itu Keturunan Paulus ya bang ya, sama-sama botak. Oten bukan ajaran Yesus. Mau apa sama aja, makan nasi semua orang roti. Oh, makan nasi semua. Kalau Ada makan roti. babi tidak semua. Ada Makan kentang. babi tidak semua tuh. Ada juga makan hati. Makan babi tidak semua bang. Bang. Ya Bang. Itu judulnya Oten bukan ajaran Yesus. Jadi kau itu Maaf itu karesteng. maaf itu. Orang karesteng kayak abang ini yang bernono, tidak ini kan, tidak sunat makan babi, ya kan. Kalau kita lihat Oten bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian tuh nyanyi-nyanyi di gereja kan. Nah, mana ajaran Yesus yang berkesusahan dengan yang kau imani bang? Yang mana? Mama ya misalnya kau nyanyi-nyanyi di gereja. Ya, adanya Atau begini aja, aku uji dulu karena kau ini bagus kepalamu plontos, bang. Aku uji dulu kepintaranmu bang. Ya mohon maaf ya. Karena aku tengok kau ini cerdas karena kepalamu besar. Orang berkepala besar itu otaknya besar. Ya. Semoga kau pintar bang. Nah, saya tanya bang, menurutmu apakah Rasul itu adalah Tuhan? Rasul? Ya bukan lah. Bang. Ya bukan. Rasul Ya berarti itulah aku bilang. Itulah aku bilang. Apa artinya Rasul? Itulah aku bilang. Karena aku tengok kepalamu ini agak besar, kau cerdas. Saya tanya sekali lagi bang, apakah menurutmu Rasul itu Tuhan? Ini menurut kecerdasanmu ya? Ya, Rasul itu artinya apa Bu? Jika saya tanya kau tanya balik. Kau kenapa nih? Kau sakit apa kah? Kalau Saya di tanya kami kau. Kristen, Rasul itu artinya murid yang diutus. Berarti ya artinya Rasul kalau di bukan Islam Tuhan apa? begitu. Di Islam Berarti apa kau artinya? Ibu kau Islam mau juga. mengatakan Rasul bukan Tuhan begitu bang? Rasul itu adalah yang diutus Yesus begitu. Artinya Rasul bukan Tuhan, betul? Berarti kau sehat, kau pinter sesuai dengan kepalamu yang gak besar ku tengok. Betul kan bang ya? Iya kan dulu bang. Iya aja ibu lah. Jangan kau ikuti aku, ikuti pikiranmu. Apakah menurut pikiranmu Supaya Rasul itu Tuhan? Tanya, aku jawab, aku tanya ibu jawab supaya adil. Ya saya tanya dulu, Rasul itu Tuhan sama dengan Tuhan? Tidak. Atau bukan? Tidak, pinter. Inilah kau pinter karena aku tengok kepalamu besar. Tapi Rasul itu artinya apa? Bentar bang. Kau bilang kalau Rasul itu bukan Tuhan, ya tentu. Buka kamus dulu lah Bu, Rasul itu artinya apa?
Itu kan bahasa Arab Bentar ya. aku buka dulu HP ku, aku aktifkan dulu HP ku. Ya. Kok ibu tidak Kau sudah tahu? pintar. Kau sudah Makanya pintar aku- itu bang. Ya. Karena itu kepalamu sudah agak-agak bagus ku tengok, jadi kau cerdas. Bunda Ramah, tumben hari ini kalem kali. Coba tengok kepalanya ada yang sama kayak kepala si Paulus nggak, Bunda Ramah, botak? Ini kita uji dulu kecerdasannya. Oh siap. Kalau memang ya karena agak-agak bagus ku tengok bentuk kepalanya, jadi ku pikir nah orang ini dikit lagi nih ini Fiksi palaku ibu. apa? Kenapa kepalamu bang? Seksi kata temanku, seksi palamu. Apa seksi kayak begitu pelontos? Mama coba Nah, Ibu, ya. tadi bagus palamu. Kau sudah pintar bang. Kau mengatakan Rasul bukan Tuhan. Nah, mari kita buktikan dengan data ya. Sebab itu, hai, tengok ini data bang. Kau tengok layar. Goyang-goyang HP-nya. Oke, jangan goyang. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Yesus, berarti Yesus rasul. Berarti kalau Yesus rasul berarti dia bukan. Kenapa? Berarti Yesus bukan, kan kau bilang tadi kalau rasul itu bukan Tuhan. Nah, Yesus di sini rasul, berarti Yesus bukan Tuhan. Coba diulangi. Yesus adalah rasul, berarti Yesus bukan. Yesus kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Amin. Berarti Yesus rasul ya, berarti dia bukan Tuhan ya. Oh, dia itu Yesus itu banyak gelarnya, dia raja, dia rasul, dia. Ku bilang kan, dia imam, kalau dia- sudah menyangkut nama Yesus, tiba-tiba dia dia dibotol. imam. Tadi udah pinter, tiba-tiba dia hilang ingatan. Kok kenapa Tapi dia bang? Tuhan, lebih daripada itu Itu kan? Tuhan. Tapi dia Tuhan. Tadi sudah diakui kalau rasul bukan Tuhan. Tapi kalau sudah Iya. menyangkut nama Yesus, dia tiba-tiba hilang ingatan, sedeng. Kenapa bang? Padahal kepalamu besar. Rasulnya ibu siapa sih? Kita nggak bahas rasul kok Pak. Ini kan saya tanya, apakah menurut kau rasul itu Tuhan? Kau bilang bukan. Ternyata Yesus rasul. Iya berarti Yesus bukan. Bukan apa bu? tiba-tiba dia botol. 1 Korintus 4:10, oten botol, oten bodoh karena Kristus. Inilah kau bang. Bodoh, dah bilang orang Tiba-tiba lah 1 Korintus 4:10. Tiba-tiba kau jadi bodoh. Tiba-tiba kau jadi bodoh sekalipun kepalamu besar, kau jadi bodoh kalau menyangkut Yesus. Agama mana yang ajari bodoh-bodoh? Dia di Bible mau baca itu 1 Korintus 4:10. Kasih ayat Bunda Ramah, jangan dibilang yang asumsi. Kami bodoh karena Kristus. Jangan dulu lari dari sini. Ini harus kalau dia ingkar ini berarti ibarat orang sudah meludah, dia jilat ludahnya sendiri. Kau sudah akui tadi, rasul itu bukan Tuhan. Yesus rasul artinya Yesus bukan Tuhan. Kalau dia rasul, kalau Yesus rasul berarti dia bukan Tuhan. Mana ada rasul sekaligus Tuhan? Tidak ada kecuali Yesus. kau tadi bilang rasul itu bukan Tuhan. Kau jilat kata-katamu sendiri, ludahmu sendiri yang sudah kau buang ke tanah. Tidak lengkap pertanyaannya. Kau jilat sendiri. Yesus gitu kan cuma bilang Tuh kan? rasul itu. Makanya ku bilang, mau ku uji otakmu. Apakah otakmu yang besar ini lagi gundul, botak, cerdas? Ternyata kau sama aja, kau masih tolol. Kenapa kalian tolol kalau menyangkut Yesus? Tidak apa-apa bilangnya aku tolol. Yang penting aku sudah jawab. Ya aku sudah jawab bahwa rasul itu bukan Tuhan. Yesus rasul. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Kalau Yesus rasul, tentu dia bukan Tuhan. Rasul ya rasul. Seperti Yesus itu adalah rasul karena dia utusan.
Di dalam ini Rasul Bu. itu Di dalam Rasul apa itu bahasa Arab. Nih lihat ya, Rasul itu bahasa Arab. Arti apa? Utusan. Nah, kita buka ya. Oh, iya utusan. Iya, jadi Yesus itu yang kau tuhankan, bukan Tuhan. Kau keliru, kau Hampir sama. tersesat karena dia Hampir Rasul. sama jadi Kristen. Rasul itu artinya tuh utusan. Kan kau nyuri itu, kau nyolong itu. Kan di Bibelmu itu apostolos. Iya Apostolos itu di Bibelmu. Tapi kau Bahasa suka apa? nyolong-nyolong, kau ambil Rasul Oh, lah. bahasa Kau ambil kata itunya ya, Allah. bahasa yang Yunaninya itu Bahasa Arab itu Rasul. Ya, disitulah karena kau apa ya, nggak pede dengan ciri khasmu tersendiri, ciri khas oten pagan dari Yunani, kau nggak pede, kau ngambil-ngambil lah Tapi ada tuh. istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Tapi temanku di Arab, ada temanku di Arab, katanya Kristen sana juga pakai itu, kata Rasul. Ya karena Sama dia satu nyontek toh, Nabi. sama aja kalian di sini nyontek. Karena aku tanya itu, katanya Rabi, Nabi. Katanya. Saya tanya kau, Bibelmu bahasa apa? Bibelmu bahasa apa? Bibelmu bahasa apa? Bibelmu itu ditulis orang-orang Roma bahasa Yunani. Bibelmu. Tergantung di mana kita berada Ada diterjemahkan. kau kata Rasul di situ, apostolos. Iya, Apostolos itu kau. tapi janganlah Ada bilang, kau rasul-rasul. janganlah bilang Apostolos. bodoh. Pagan. Karena memang kita kasih lihat dulu data ya di Bibelnya ya, bahwa namanya pun Kasim, padahal dia tolol. Kenapa bisa namanya Kasih Kasim? dulu ayat, kasih dulu ayat Bunda, karena kami bodoh karena Kristus. Kasih ayat dulu Bunda. Iya. Kenapa dia pakai kata harusnya namamu itu Spiritus, Saturnus, Uranus, Nah Us-Us. itunya dipanggilkan Kasim. temanku Kasim, jadi ku pakailah Kok Kasim. bisa kok Kasim, Bang? Kasim Kasim apa? itu ya. Islam punya juga. Udahlah, karena gini ya, kami tuh nggak terlalu percaya sama Kristen karena suka nyolong. Nama orang pun dicolong, nama Tuhan kami pun kalian nyolong, Rasul pun kalian nyolong. Itu Kasim itu nama orang kok nyolong juga itu kayaknya. Masa ada Kristen namanya Kasim? Apostolos, Spiritus, Yohanes. Nama aja kok Nah, diributin. kan itu fakta. Aku tidak mengada-ngada. Nah, kita lihat ya Nggak ada satu aturan namanya. Kamu nggak boleh namanya Muhammad, kamu nggak boleh namanya ini, nggak boleh, nggak ada di negara itu. Berarti kau tidak punya harga Kasim, diri. Ini kan 25 Desember nanti. Bagaimana kalau anak orang lahir dinamakan Yesus? Tidak, Boleh kau nggak tuh, tidak Kasim? punya harga. Suka-suka Kau tidak gitu. punya harga diri, kau tidak punya jati diri, kerjamu nyolong dulu. Ibu, Tapi kalau namanya pasti- harga diri itu berbicara tentang moral, etika, perilaku. Ya moralmu itu nyolong. Apakah seorang penyolong itu baik moralnya? Kan nggak Tidak apa-apa baik itu orang gitu suka nyolong. Ibu. Aku bisa laporkan ibu, tuh nganggap aku nyolong-nyolong. Ya kau lapar lah. Aku tuduh kau nyolong. Aku nyolong apa dulu? Kau nyolong kata-kata istilah-istilah Al-Quran, Rasul, Allah. Apa Banyak nih? kau nyolong di Bibelmu. Nih Apa yang baca aku ini ya. nyolong? Apa itu? Kau bodoh. Udah kelihatan Kau dibilang pula. bodoh. Kau dibilang bodoh, ini kan Bibelmu. Bibelmu tertulis kata kami, berarti kau ini, misalnya kau baca ya, Oten bodoh. Oten bodoh oleh karena Kristus. Ini kau yang bodoh, Bang. Jadi kalau sudah menyangkut nama Yesus atau Kristus, tiba-tiba kau botol kayak tadi tuh. Awal-awalnya sebelum saya memberikan data kalau Yesus itu Rasul, kau masih sehat toh? Kau masih sehat. Bukan kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bu. Masih sehat nih. Sesuai Karena si harus kepalamu jelas, ku Bu, tengok ya. Rasul yang mana Tapi dulu. setelah disebutkan Yesus Rasul, tiba-tiba kau jadi botol. Nah inilah kau ini, Bang. 1 Korintus 4:10. Oten bodoh oleh karena Kristus. Demi Kristus kau jadi botol. Kau matikan akalmu toh, tiba-tiba kau dia itu kan Rasul Bunda, sekaligus Tuhan. boleh kan Nggak ada ditanya datanya, Bunda, Bro. Kami itu di Kristen itu tidak boleh comot-comot ayat, itu harus dipahami secara keseluruhan. Nggak bisa comot-comot, cuma nyolong boleh. Terserahlah, ibu bilang comot, nyolong, pencuri, terserah. Iya kan itu data fakta, itu fakta. Kena peringatan aku. Tadi ya Bunda. Izin turun dulu ya, kena peringatan. Waduh, ibu kok mau saya tanya lari.
Sebentar, karena dia tidak boleh ngomong itu BDO, seharusnya BDO. TikTok aja marah, tidak boleh karena aku BDO karena Kristus, seharusnya BDO. Contoh Ini kayak sini. saya baca Amsal. Amsal memuas yang birahi di dalam Bible itu tidak boleh dibaca. TikTok langsung Itu marah. dibaca semua dari atas, Abang. Teman-teman di Saya bawah baca dibaca semua dari semua. atas, tapi TikTok diberi pernyataan. Langsung aku diblokir karena menyangkut kata-kata susila. Iya, makanya jaga tuh mulut. Seperti Jaga gini, tuh mulut. di Biblemu perempuan sundal sumur yang dalam, perempuan asing sumur yang sempit. Kalau kita baca sampai habis, itu langsung kita di banned akunnya. Karena di dalam Bible banyak ayat-ayat yang agak gitu-gitulah. Saya tidak berani menyampaikan kenapa, takut di banned. Agak gitu-gitulah. Mana ya Abang tadi dua itu, Abang sama Ibu? Belum saya tanya, udah kabur dua-dua. Siapa? Masih ada? Ibu sama Abang itu. Ibu ini ada sebentar lagi, Ibu. Oh, Bang Si Abang Faruk. tadi juga, yang Bang tertawa-tawa Faruk. tadi. Iya, dia tanya-tanya aku terus tertawa-tawa. Oh, terus ketawa-ketawa Bang Faruk. Bentar saya panggil ya. Bang Ya. Faruk. Naiklah Bang Faruk. Si Kasim mau nanya. Ntar dia datang nanti itu. Tenang. Oh, diskusi agama. Makanya ada saudaramu Leopard di bawah, saya tidak naik, dia rindu sama Bang Faruk. Bang Faruk lagi nge-gym. Hah? Lagi nge-gym. Meskipun aku jarang naik di sini, tapi aku bisa bertanya lah. Bisa, tanya bisa. Itu aku awam-awam saja yang bisa kutanya. Bisa, bentar aku naikkan dulu. Ada orang doa Bang di situ. Ini Bunda Rama. Bunda Rama, baca Iya, BDO ya. aja Bunda Rama. BDO, jangan baca kayak tadi peringatan. Bentar lagi akun Bunda Rama di banned. BDO aja. Oh, BDO. Kalau itu dibuni gitu, nggak boleh baca-baca langsung. TikTok ini kan sensitif kali, Bunda Rama. Berarti TikTok ini lagi dapat ini ya. Biasa itu lah cewek. Kalau persundil. Iya, Sunde. Oh, diperhalus. Kak Bulam memang Kak Bulam maka TikTok ah. Bunda. Nah itu halus gitu. TikTok ini ada beleng-beleng. Kalau kata Bang Dio ada beleng-beleng. Kata Guru Najuma, paman, kok beleng-beleng katanya. Ini jadi karena dompa lah. Ya Bang Dio ya, dompa. Belat so TikTok ah. Nggak ada kita ngapa-ngapain nah Kak Bulam maka TikTok. Siapa pula yang report aku? Oh, Ini kamu kemarin Bunda nggak ada ngapa-ngapain aku. Turun dulu ya, turun dulu. Habis itu kau naik lagi ya. Turun dulu kasih. Habis itu naik lagi. Naik lagi Kasim. Leopard itu Bang Faruk lagi nge-gym. Jadi apa dedak nggak ada. Aku minum tua sama dia ntar lagi di belakang. Nggak ada dedaknya, nggak ada. Tahu kok hari ulang tahun dedaknya nggak ada. Lagi nggak ada dedak. Lagi susah dicari. Udah datang tua sore ini le. Minum tua kami. Udah dedak lagi kurang, nggak ada dedak sekarang. Lemah si Faruk. Sampai kalah dia sama dia. Lemah kau Faruk bilang gitu. Lagi mahal dedak. Dedak mahal katanya. Dia nggak sanggup mau Emang- kasih itu. memang dia makan dedak. Leopard makan dedak. Ih. Iya. Oh, Itu kan mama. kata-kata si Faruk yang apa? Yang lemah ingatan. Dedak itu kan lemak dan bergizi. Tapi ada tulisan kecilnya. Nah, jatuh. Siapa itu? Oh, doubling.
Jadi dedaknya lagi nggak ada, kau tunggu dulu lagi nge-gym. Apakah ada dedak untukmu? Sabar, lagi dipesan tuh. Dedak lagi dipesan dulu. Bunda Rama dubbing, Bunda Rama. Coba Bunda Rama turun dulu, habis itu aku naikkan lagi. Ya, aku turunkan dulu Bunda Rama, habis itu naik. Rama, habis itu naik. Ya, enggak naik, ya. bukan aku, enggak doubling, coba. Oh. Halo? Oh. Halo? Enggak. Dari siapa? Udah aman nih. Ya. Aman. Ya. Enggak naik lagi tadi si itu ya, namanya pun nama Islam. Oh, enggak pede mereka. Nah, ini Leopard ini bagus. Nama-nama Dia itu presiden dilapor juga Bunda Rama. Oh. Kenapa? Kenapa dia dilapor sesama Oten? Oh, yang tadi si ini. Bisa dibuka. Iya. Sim. Iya. Cakep ya, teman-teman, tap terus. Jadi ini ya udah nggak dubbing lagi ini ya. Tadi dubbing. Kasim kalau ada di bawah minta permintaan naik. Jadi dia bilang dia dilapor, kuturunkan dulu kayak Bunda Ramah kan. Karena supaya akunnya yang tidak di-banned, kuturunkan dulu, habis itu kusuruh naikkan lagi. Apa nggak bisa? Buka itu, harusnya. Iya, aku mau ganti PR, rupanya HP-nya nggak ada ini, nggak ada baterai. Ini nggak bisa buka di sini. Jadi apa ini? Naik lagi mana si Kasim? Naik lagi. Kalau si Leopard ini Bunda Ramah hanya dengan Bang Farouk dia mau. Bang Farouk lagi nge-gym, dia nanya masalah harga dedak, yang lain dia enggak. Iya. Farouk sekarang kenapa gitu Le naga laut? Karena itu masalah dedak Orang lagi apa? mahal ini dedak. Banjir kan Medan kan susah cari dedak, bayangkan aja lah. Udah apa? Nggak mau lagi minum madunya itu dia. Aduh, suruh minum madunya itu biar agak kuat sedikit. Oh, dia Berani kuat kamu. lagi nge-gym itu kuat Kalau badannya. mental tahunya saya macam si Farouk itu jumpa aku ya bagus tidur aja lah bilang. Kau berani belakang Bang Farouk. Di depan Bang Farouk kok habis kau dibal-bal. Tidaklah lekku. Pel-pel si Farouk. Nggak jalan dia sama aku perkara apa berspekulasi sama apa argumen kalimat. Jangan lekku, jangan gitu kita lekku. Cecer si apa ini adik Farouk adikku itu lah. Jangan kita saling menghujat lekku. Kan Nggak ditanya menghujat kok tuh. langsung macet di belakang Bang Farouk. Itu bukan kata-kata menghujat. Kupel-pel artinya apa? Ku apa? Bukan. Oke, bahasa Bataknya. Kalau Bang Farouk tanya, kenapa Tuhanmu kok bisa dilahirkan? Jangan kau menghujat lah Bang Farouk, bukan kayak gitulah. Janganlah lekku langsung kau lemah kalau pertanyaan kalau masalah Tuhan. Tapi kalau di belakang Bang Farouk kau paling dia. malas aku bahas agama ini Lenaga. Terus terang aja ya, kita yang hadir sini aja, kehidupan agama kita pun belum tentu dia ada benar di hadapan yang kuasa. Sebenarnya gampang. Ini bisa tip top, ini orang nggak debat agama bisa le. Dihapus semua bisa. Dengan satu catatan, contohnya Hindu, Buddha, Konghucu tidak. Yang perkataan Muslim yang di Bible diambil kayak original text. Jangan dia harus jadi agama, jadi pendirian. Contohnya. Oh, jadi acuannya seperti yang oleh maksud. Kayak Nah, kalau yang kayak aku tanya sama diambil Lai. Sang Hyang Widi. Oke, aku Sang Hyang tanya Widi. bisa. Udah pahamnya aku. Moderator itu dinaikkan lagi, Kasim dinaikkan lagi tuh moderator. Pahamnya aku. Aku Lenaga, privat ya, sebentar aku ya. privat. Kasih waktu 5 menit aja Lenaga ya. Atau 3 Aku menit privat kasih ya. waktu. Sumber-sumber bahasa Indonesia itu diambil dari apa saja? Bahasa apa aja itu Lenaga? Kalau bahasa Arab itu yang Allah itu ada nggak bahasa Indonesia dijadikan bahasa itu? Kata-kata Sumber Allah. bahasa Indonesia diambil dari bahasa apa saja lah aku tanya. Apakah kata Allah itu bahasa Indonesia? Itu aja pertanyaan, bukan sumbernya. Oh, Kasim, oke, biar aku sabar ya, jelaskan. sabar Kasim ya.
Bang, biar aku jelaskan ya, Bang Renaga Faruk ya. lagi Dengar ya, di luar, nanti dilegal. Bunda Rama dengar ya, Bunda Rama. Sumber-sumber bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa daerah, bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, termasuk juga bahasa asing. Bahasa asing itu contohnya apa? Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa apa namanya Yunani. Contohnya kalian punya apologet Islam Indonesia itu kan bahasa Yunani, kalian pinjam tidak? Mana suaranya? Apa sih kau ngomong apa sih kau? Tidak, sumber-sumber bahasa Indonesia itu ada dari mana sumbernya? Jangan kita tendensikan semua dari Arab karena cerita agama sumbernya dari Arab. Enggak apa, kau nanya apa? Hah? Kau nanya apa dari tadi? Mana si naga tadi? Iya, Allah itu apa kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa Arab Allah? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan bahasa di dalam Al-Quran. Oke. Allah di mana kalau dirimu itu sebenarnya Theos, dewa. Habis itu kau ambil pula lagi Tuhan orang Bali, Sang Yang Widiyase. Ada. Mana Tuhanmu yang Bahasa betul? Indonesia sudah merangkumkan itu Dari menjadi mana bahasa resmi. Coba ke apa itu ke PDDI itu. Coba apa itu? Bahasa apa itu? KBBI bilanglah, KBBI kepayah kali bilangnya. Udah terus lanjut apa itu? Itu apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Maka aku bilang tadi sumber-sumber bahasa Indonesia itu bisa diambil dari bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Melayu itu Sanskerta fix. pula. Jadi bahasa Indonesia Nenaga paham dong, belajar dikit. Jangan Dari kita mana bahasa Indonesia itu? Coba ke KBBI. Coba apa bahasa Indonesia itu? Bahasa Arab. Rasul. Kalau kamu Rasul itu Apostolos. kan sudah bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing. Karena kenapa? Agamamu kenapa tidak pede dengan Tuhan sendiri? Karena nggak bisa Kenapa tidak dijual. pede? Rootnya akar Sekarang Tuhanmu permasalahannya siapa? udah. Kutanya sama kau. Tuhanmu siapa? Tuhanmu Hah? siapa? Yesus. Tuhanmu siapa? Yesus. Allah itu udah Yesus. Allah itu yang dari mana? Allah itu hakikatnya, itu apa Dari namanya mana hakikatnya? Itu dari bahasa Indonesia. Di Alkitab tidak ada kata Aduh. Allah. Allahnya nggak ada Allah di Alkitab. Aduh. Ada nggak? Allah itu dari mana? Tunjukkan sama aku di Alkitab itu ada tulisan Allah ALLH. Itu Ada ditulis tidak? dengan bahasa Indonesia. Kalau ke bahasa Indonesia diterjemah kata itu jadi Allah itu dengan bahasa Arab. Maka aku bilang sumber-sumber bahasa Indonesia itu ada satu dari bahasa Arab, itulah Allah, Rasul, Muhammad. Far, kau minum dulu tuamu, ah. Monyet kau. Minum aja dulu tuamu. Ngomong. Ngoceh terus. Udah diturunkan. Kasim, ini udah dinaikkan lagi. Itu Bunda Rama. Kalau diskusi itu pakai data, oten. Ini orang-orang Kristen ini kebiasaan lah. Kalau diskusi pakai daun kelor, longor aja. Pakai data lah kalian diskusinya. Mana ibu tadi? Bunda Rama, udah naik ini si botak ini, Bang Botak ini udah naik ini. Udah aku buang dia ke tong sampah. Aku masuk ke dalam kondom, aku buang dalam tong sampah dia. Bang Dio, kenapa Bang Dio mulai tadi kok sinyal kok kayak BPJS merah satu aja? Makanya aku lupa tadi. Aku di ini bang, di Tangerang aku bang, hujan lebat di sini. Oh, pantesan. Bunda Rama. Ya. Itu si Kasim. Oh sih. Halo ibu, Ya, namanya jaringan situ. aman. Kan ibu tanya tadi dulu, sudah Bang. tanya, sekarang saya Bang. boleh tanya. Kenapa Bang? Ketika orang kita baca perjanjian lama ya, anak-anak Loh, kecil kok yang gitu, Bu? cuma Ibu membilangin sudah bertanya, Elia aku boleh botak-botak. tanya. Dengar dulu. Ya, seorang anak kecil ya, serombongan anak kecil mengatai Elia botak-botak. Tiba-tiba dia dicabik-cabik sama beruang. Kejam kan? Itu ajaran Bibelmu kejam. Coba sekarang kalau ada yang bilangin kau botak-botak, apakah Oh, kau kalau aku botak. Artinya Bibelmu itu di perjanjian lama sangat kejam. Nah, ketika Tuhanmu di perjanjian lama sangat kejam karena kau pakai perjanjian lama tuh,
Kenapa di perjanjian baru Tuhanmu dibaptis? Apa arti baptisan? Baptisan adalah penyucian dosa. Berarti Tuhan bertobat. Silahkan jawab. Ininya ibu bertanya terus tidak mau ditanya. Tadi kan kau tidak menjawab, kau cuma ngeyel. Ini Aku sudah pertanyaan jawab betul-betul tadi. ini. Tadi itu uji coba akalmu. Kau sehat apa enggak? Ternyata kau juga agak miring sedikit. Nah itu kan Ingkar sudah kata ibu Rasul itu. sehat. Ngapain ditanya kalau aku nggak sehat? Bukan kau tanya itu uji coba tadi. Uji coba kewarasanmu. Ternyata Iya. ya, walaupun kau masih Oke. waras agak-agak Kita sedikit. imbanglah. Sekarang Kita imbanglah. pertanyaan saya, Tuhanmu di perjanjian lama, karena kau pakai perjanjian lama dan kau mengimani itu adalah Tuhanmu di perjanjian lama, dia sangat kejam, bunuhlah segala yang bernyawa. Anak-anak saja mengatakan kepada Elia, botak-botak, beruang itu sudah dicabik-cabik sama beruang itu anak-anak, artinya kejam. Tuhanmu marah kemudian memerintahkan beruang itu mencabik-cabik ya. Singkatnya, karena Elia marah, kemudian dia berdoa, akhirnya doanya dikabulkan. Kemudian beruang mencabik-cabik anak-anak itu ya, yang mengatakan kepada Elia, botak-botak. Pertanyaan saya, ketika di perjanjian baru, Tuhanmu dibaptis. Nah ini poinnya, apakah Tuhanmu bertobat? Karena baptisan adalah penyucian dosa. Apakah dibaptis Tuhanmu karena dia bertobat? Silahkan. Nggak ada isinya nih bunda. Lebih baik aku tanya sama Bang Dio aja kalau belum ya. Bang Dio tadi udah siap ngehajarin orang? Iya. Gimana? Udah siap dihajar orang tadi? Halo. Oh lanjut. Lanjut. Orang siapa? Ini saya ambil kopi, sorry. Enggak tadi yang nelpon tadi nanya harta warisan. Nanti diam aja Bang Dio. Diam aja Bang Dio. Didengar Bang Faruk nanti. Apa sih Bang? 50-an. Boleh ya Bang Kosim kok jawab itu ditanya Bunda Rahma. Aduh gimana sih? Udah panjang lebar Bunda Rahma bertanya enggak? Kau jawab. Jangan kau bilang ulang ya, jangan kau sebut ulang ya. Kan bunda tadi Apakah Tuhanmu bertanya bertobat, Bang? Tiba-tiba Yesus muncul ini dibaptis. Baptisan itu kan penyucian dosa. Apakah Tuhanmu ditobatkan oleh Yohanes? Dibaptis oleh Yohanes. Baptisan itu adalah penyucian dosa, penyucian diri. Apakah Tuhanmu maknanya di sini Tuhanmu bertobat? Tidak. Terus kenapa dia dibaptis? Kan dia mau tanya, apakah? Berarti cuma dua jawaban, ya atau tidak. Kenapa Tuhanmu dibaptis? Saya tidak bertanya ya atau tidak. Kenapa? Ibu bertanya apakah? Kenapa? Kecuali ibu bertanya. Kalau ada kata kenapa, kalau ada pertanyaannya kenapa? Kenapa Budi sakit perut? Karena Budi makan mangga mentah. Tidak ada pertanyaan kenapa, yang ada itu mengapa. Kenapa atau mengapa Tuhanmu dibaptis? Sementara yang kita tahu baptisan adalah penyucian dosa. Apakah Tuhanmu bergelimang dosa? Karena di perjanjian lama dikit-dikit dia suruh bunuhlah. Bunuhlah segala yang bernyawa. Semua Kasih disuruh jelas bunuh. pertanyaannya. Tiba-tiba mama perjanjian baru, tobat, dibaptis, kasih segala macam. Apakah dia bertobat? Silakan. Jelaskan. Oke, aku jelaskan ya, jangan dipotong, boleh ya. Yesus itu tidak berdosa karena dia tidak dikandung dari keinginan laki-laki. Itu jangan dipotong. Kemudian ketika ia dibaptis, Yohanes berkata, aku tidak layak membaptis engkau. Tapi Yesus berkata, jangan demikian, karena haruslah demikian dikenapi yang tertulis tentang aku. Tapi bukan berarti dia berdosa, bertobat, bukan. Kan itu memang sudah digariskan, ditentukan. Itu sekarang aku uji coba ibu.
Kan gantian kita Jadi, gitu, Bang. bentar. Jadi di perjanjian Bentar, lama itu bukan aduh. Yesus. Bentar, yang perjanjian lama itu Tuhan yang mana? Perjanjian lama itu Tuhanmu yang mana itu? Yang sangat kejam. Bahkan roti pun yang disuruh makan sama kau disuruh bakar di atas tai kering. Air Ibu ini kencing pun belajar disuruh sama minum. aku atau saya mau belajar sama ibu? Saya ajari kau karena kau itu sedikit bego tadi. Waduh, Ayo, kau gimana jadi. nih teman-teman di bawah bertanya mulu nggak mau ditanya? Itu udah aku catat itu Kan sudah. belum kau jawab. sudah lucu pertanyaannya. Kenapa? Begini bang, abang. Kenapa Tuhanmu dibaptis? Kau harus jelaskan. Sebab begini. Kau tadi jawab Yesus tidak berdosa. Kenapa dia dibaptis kalau tidak berdosa? Baptisan itu adalah pertobatan, penyucian dosa. Kenapa dia dibaptis kalau tidak berdosa? Terus Tuhan yang mana itu yang kejam di perjanjian lama? Tuhan yang mana ada lagi? pertanyaan lagi? Ini pertanyaan beranak ini. Ya, kau Tuhanmu aja diperanakkan. Ya udahlah aku turun kalau Pintar nggak mau juga. ditanya. Kau itu nggak menjawab, jawablah dulu. Kabur. Udah aku jawab bu apa adanya. Jangan Apa dipaksa kau lebih jawab? lah. Apa kau jawab? Nggak ada kau tengok kau jawab. Gaya aja sih, Kita itu- gaya aja kau, banyak gaya aja kau. Nggak ada jawabanmu kau. Ini kita Astaga. kayak apa itu Aku baptisan? nggak usah jawab. Katanya nggak ada jawaban. Jangan dulu kabur. Saya juri. Setelah kamu jawab Bunda Rama, silakan bertanya. Jawab dulu Bunda Rama 1, silakan bertanya. Bunda Rama tidak akan bertanya lagi. Nah ini apa? Ini definisi baptisan ya. Siapa pula yang menelpon? Dari Pak Prabowo kah? Mama, siapa menelpon? Pura-pura ibunya Ini lagi. baptisan Izin aku nih. turun lah, Bang. Tak ada guna lah aku di sini. Jangan kabur, botak. Botak, jangan kabur dulu nih. Apa itu baptisan? Ya Allah, siapa yang menelpon? Biarin. Baptisan atau permandian adalah salah satu bentuk ritual untuk memurnikan atau menyucikan diri. Tuhanmu disucikan oleh Yohanes. Yohanes yang membaptis, manusia membaptis Tuhanmu, penyucian diri. Oke, jadi Tuhanmu itu disucikan dirinya, berarti Tuhanmu berlumuran dosa. Tuhan kok dibaptis, manusia pun yang baptis Dor, langsung terguncang imanku, terguncang. Ya udahlah aku turun. Oke, apa yang kamu tanya? Apa yang kamu mau tanya? Ada. Apa yang kamu mau tanya? Aja. Tanya, apa yang kamu mau tanya? Sama Bunda Rahma lah, jangan dirimu yang jawab. Enggak, kalau enggak sanggup Bunda Rama ada Bang Dio. Kami kami di sini Kasim. Jangan sama aku nanti muntaber kau nanti kalau sama aku. Kalau kami di sini di ayat Al-Qur'an kami tidak tahu, kami langsung kami bilang yang enggak tahu, ada lebih yang agamanya lebih pintar. Kami tidak berani menjawab. Nggak usah lah aku tanya kalau begitu sudah dijawab. Tanya kamu tanya Bunda Rama, kalau Bunda Rama nggak bisa jawab nanti ada Bang Dio bisa insya Allah bisa menjawab. Tanya. Oh tidak boleh. Siapa yang bertanya itu yang ditanya juga. Tidak boleh. Oke, kalau enggak langsung tanya dengan Bang Dio. Langsung tanya. Jangan sama aku, jangan Bang. Nanti berserak kau Bang. Tapa Bang Dio, Bang Dio. Muntaber langsung demam berdarah kau sama aku. Bang. Oke, tanya. Oke, langsung Kasim. Saya kasih kesempatan kau bertanya dengan Bang Dio. Bunda Rama lagi sibuk. Tanya langsung. Wah, Bunda Rahma ini pura-pura saat ku tanya hilang dia. Ya udah tanya apa kau? Tanya apa? Ayo nanya. Aku tunggu Bunda Rahma nyahut lah. Kenapa kau pilih-pilih orang? Kan dia yang tanya aku tadi. Ya udah kau nanya aku ya udah kau mau nanya apa yuk? Ya, Kan bisa dia yuk. udah aku juga Ayo, mau bisa, yuk. tunggu dia. Takut yo ada hubungan. Enggak makan orang ya. Nanya lah, nanti kau bilang di room muslim bertanya terus. Kau waktu ditanya kali diberi kesempatan, udah diberi kesempatan kamu nggak mau bertanya. Bang Dio bertanya nanti. Ya udah nanya. Nanya cepat. Kurus. Ya nanya lah. Nanya Bang. Tidak mau. Dia mau saya Bunda Rahma. Bang Dio izin Bang Dio. Iya Bang. Bang Dio izin Bang Dio. Ya Bang.
Ini barangkali dia senang kalau Bunda Rama panggil dia botak. Bapak Ya, Oten tuh ntar lagi akunku di banned nih, lihat ya. Aku kasih kesempatan bertanya pun tidak mau mereka bertanya sama aku. Kenapa? Takut di-smash balik Bang Dio. Tidak. Itu dia mau artinya dia nggak bisa jawab ya, kasihan ya, nggak apa-apa. Iya, dia ya. nggak mau Bunda, nggak mau dikasih pertanyaan. Dia maunya bertanya sama Bunda itu. Ayo lah, cepat nanya lah. Tanya lah. Nah, nanya lah. Ya, namanya orang-orang bego ya, bagaimana dia bisa menjawab ya? Silakan. Oke. Sebelum bertanya, sabar. Saya sapa dulu saudara saya ya. Sapa 1 menit ya. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam. Oh, Mama si botak. Salam sehat semua kakak. Sehat. Barok Rama semua. Iya. Oke, lanjut kasih. Iya, Salam Bang. Bang. Bertanya lah kau botak. Yang lain di mute lah, jangan mengganggu kami. Oh, kucluk. Ayo kita turun semua. Yang lain turun semua. Biarkan dia sama Bunda Rama saja. Ayo, turun. Bilang aja kau kesem-sem sama suaranya Bunda Rahma kan? Ya, ngaku ayo. Oh, botak. Lanjut. Oke, Bunda Rahma, aku tanya ya. Pertanyaanmu. Ini aku jawab bahasa anak SD aja. Apa artinya rasul? Utusan. Siapa rasul termuliamu? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, utusannya. Jadi yang diutus itu adalah Muhammad ya. Ya, Yesus pun rasul. Makanya tadi Dato kebuka Ibrani 31, dia rasul. Kau aja yang bego, pura-pura bodoh. Jangan lagi itu Bunda. Lah kan fakta tadi kau sudah mengaku rasul itu Bunda bukan Rama, Tuhan. Bunda Dibuka Rama. data, kau ngeyel. Di banned lagi aku Bunda Rama. Astagfirullahaladzim. Jangan kata-kata kayak gitu. Bedeh. Atau Oon. Oh aja Oon. Ibu. Ada kan itu ada ayatnya. Jadi ibu bilang tadi yang diutus itu adalah rasul dia. Iya, kau ini Oon berkali-kali ditanya. Kalau surat Maryam 84, iblis itu diutus oleh Allah SWT, berarti iblis adalah rasul. Ih, tidak semua itu iblis, tidak semua yang diutus adalah Iblis konsisten, yang diutus itu adalah rasul, berarti iblis adalah rasul. kita buka data ya, Ya. Surat Maryam, ayo 84. Iblis itu diutus atau tidak? Bunda Rahma, kok macet? Tidak macet, sabar. Surah berapa tadi? 84. Maryam. Rasul itu artinya utusan atau Oke. diperuntukkan. Kalau Sebutan iblis rasul diutus, itu. Iblis diutus Sebentar berarti bang, utusan. bang. Arti rasul itu utusan, itu diperuntukkan untuk orang-orang, disematkan kepada orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Apa kok Ya. tadi Maryam berapa? 84. Dari buka Maryam. Dan iblis itu diutus juga utusan, berarti iblis itu rasul. Kenapa tidak rasulkan dia? Terus untuk Ya kau salah ayat itu. Loh, Salah ayat kau bro. Maryam 84. Maryam 84 mana ada Allah mengutus iblis, ngaco kau. Loh, aku bacakan ya, tidak kau memperhatikan bahwa Maryam ayat berapa? Maryam ayat berapa? Bot. Malah taja'ala alaihim innama na'udzu lahum adda. Salah baca kau itu, bukan itu ayatnya. bukan baca, kami mengutus setan itu loh. Pintar kau ini botak. Loh, Kasih tahu sama ahlinya. Kasih tahu salah baca, ngotot. Maryam 84 itu bukan ngomong begitu. ayo, Bunda. Bukan itu ayatnya. Nanti aku kasih tahu kau ayatnya, bukan itu ayatnya. Nah itu aku pakai dalil. Bunda Rama tadi itu ngerocos. Kalau 84 Baca. itu bukan tentang
Baca Bunda. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka karena kami menghitung dengan hitungan teliti. Datanglah hari siksaan untuk mereka. Yang 83. Oh, oh salah rupanya. 83. Tidak percaya kau. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Mengutus itu berarti utusan, berarti Rasul juga itu loh. Lah, utusan itu bahasa Arabnya rasul, tapi tidak semua rasul itu sama seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa. Iya. Kalau iblis diutus artinya apa? Kan utusan, Rasul juga. Nah, kita buka bahasa Arabnya ya. Mana ada? Enggak juga. Ada banget. Kasihan kau. Iya kan? Macet, ayo ini baru macet namanya. Itu bukan Rasul, disebutkan katanya syaitan. Disebutkan di situ. Syaitan itu diciptakan oleh Allah supaya kemudian diutus. Rasul itu seorang utusan Allah yang diberi pewahyuan. Kalau setan itu tidak diberi wahyu. Terus kalau diutus itu artinya apa? Enggak semua kata diutus Makna dia dalam Rasul, bodoh. makna dalam bahasa Arab itu luas, ribuan makna. Itu dalil tipu-tipu aja itu. Kampret dasar oon. Baru ini kan disematkan untuk orang-orang kafir ini. Ya udahlah. Makanya dia kesetanan karena diutus. Ya udahlah kalian Sekarang aja saya tanya kau, kenapa Rasul ini kau Tuhan kan Bang? Di mana data Rasul itu Tuhan? Udah tadi aja kok nggak selesai. Udah selesai tadi itu bahwa Rasul itu maknanya luas, utusan itu maknanya luas, tapi Rasul itu terkhusus kepada seorang yang diberi pewahyuan oleh Allah. Ini baru satu pertanyaan aku. Kan ibu tadi bertanya 7. Tadi sepotong pun gak ada kau jawab. Ya udahlah. Tadi sepotong pun malah kau jilat kata-katamu sendiri. Malah kau jilat kata-katamu sendiri. Tadi kau bilang Tuhan itu ya bukan Rasul. Sekalinya ada Yesus Rasul, tiba-tiba kau jadi gila, lupa Boleh ingatan. aku bertanya yang kedua? Enggak. Oh udah nyerah. Bunda Rama, saya ingatkan lagi, jangan disebut yang kayak gitu. Aku ini jadi moderator Bunda Rama. Botol. Di Bennett lagi, kasihan aku Bunda Rama capek buat akun. Kasihan aku. Botol. Ya udah, Kalau aku bego turun ya. enggak ya? Bunda Rama Jangan aku tanya turun juga. dulu. Cuk. takut. Jangan turun dulu, botak. Cuk. Ya aku pertanyaan saya yang Abang. kedua. Lebih baik Bunda Rama bilang beleng-beleng, udah itu aja. Beleng-beleng. Kalau berek-berek itu mau. Cap paruni aja Bunda. Mau. Oh. Tadi itu kau bilang Tuhan itu Rasul itu bukan Tuhan. Kau jilat ludahmu sendiri. Oh, dasar. Kalau mengenai Yesus kau jadi on. Pertanyaan saya yang kedua. Aku kan kau bilang. Pertanyaan saya yang kedua, harap didengar. Berapa jumlah istri Nabi Anda? Kau aja yang mau ditanya. Kau aja yang mau ditanya. Kenapa Loh, aku Tuhan tanya ini terkutuk? pertanyaan angka saja. Kenapa kau menuhankan Tuhan terkutuk? Kita udah jawab tadi. Saya tanya balik kau. Kenapa kau mau aja menuhankan Tuhan terkutuk? Ayo. Kenapa? Di mana otakmu itu sampai kau mau menuhankan Tuhan terkutuk? Kenapa? Ayo, kita baca Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib? Saya tanya. Siapa yang digantung? Ada 3 di dalam Bible. Botak, siapa yang digantung? Ada 3, kiri kanan ada dan di tengah Yesus. Berarti Yesus. Ya, Coba Iya. lanjut. Yesus terkutuk karena Aku dulu bicara dulu, kau bicara. Yesus terkutuk. Berarti kau menuhankan Tuhan terkutuk. Kenapa kau mau menuhankan Tuhan terkutuk? Kenapa?
Jelaskan. Dia Apakah dibuat. karena kau bego, kau botol, kau oon? Harus saja dia. Kenapa kau mau menuhankan, Bang? Ibu Coba- diganti aja katanya coba ibu. pakai Ibu ini akalmu. datar bertanya monoton. Aku sudah aku bilang oon, kan aku tidak bilang lagi aku bodoh, aku bilang oon. Nggak bisa Kan ngegas. Tuhan Ibu. itu maha suci. Oh ini ada Bang, koin-koin. Tuhan itu kan. Betulan ya aku koin. Dengar dulu, otakmu fungsikan dulu. Kepalamu besar, tapi otakmu secuil tai apa ya, tai hidung. Dengarlah. Tuhan itu kan maha suci. Nah, kenapa di Bibelmu Tuhan itu terkutuk? Apakah ini kau tidak oon menuhankan Tuhan terkutuk? Coba jelaskan. Janganlah di mute kalau aku jawab. Manja kali. Kau jawablah, kenapa kau botol kali mau menuhankan Tuhan terkutuk? Kenapa? Adanya Apa Kristen sebabnya? jawab. Apa karena kau tidak punya otak? Kopi juga. Mau kopi? Kasih satu cangkir kopi. Kasih Bunga cangkir dengan aku tuh. pot-potnya lempar biar botaknya. Bunda Rahma Biar aja yang botaknya itu kasih. benjol ya, Bang. Aduh, harusnya Bang, itu teman-temanmu yang sama-sama karisting itu harusnya mensupport kau. Tapi kenapa Masa cuma teman-temanmu satu? pada pelit? Pelit temanmu itu, sama-sama oten pelit. Mungkin Islam mau aja berbagi semua tuh. ini. Masa kalau Bersedekahlah. mana Bolehnya Islam bersedekah pada kafir? suruhlah itu sama teman-teman kafirmu itu, kasih ke kau itu, lempar ke pakai paus kayak, suruhlah kalian kan. Nggak Apalagi usah lah kalian kan mau paus. Donat aja biar aku taruh di kepala. lemparin mukanya itu. Gak ada kemaluannya. Bukan gak ada Jangan gak ada ngomong malunya. gitu. Gak ada malunya. Sorry. Gak ada malunya. Cepat. Sekarang kamu jawab. Kenapa udah tahu Yesus terkutuk, kenapa kau tuhankan? Di mana otakmu? Aku tunggu 100 lah poinanku dulu. Giftku baru aku jawab. La ilaha illallah. Mana ada mau kasih kau 100 bego begitu? Yang dikasih kau ini tuh orang-orang cerdas, orang-orang buntuk, otaknya kalau kau itu mana mau Gini dikasih kau? loh, Bunda. Itu orang ngamen aja itu dikasih. Apalagi kita yang kasih pengetahuan gitu kan. Apalagi dakwah. Yang kau kasih itu pengetahuan buntu, penyesat. Menyesatkan udahlah, kau diam. itu. Ya diam Kau aja lah. bilang Aku Tuhan tunggu lah kalau itu, gitu. Tuhan adalah Rasul. Minta literasi di mana Tuhan itu adalah Rasul. Tuhan mau diurapi, masa Tuhan diurapi, diminyaki? Ih, Masa iblis adalah kali. rasul? Masa iblis adalah rasul diutus oleh Allah? pengertian Rasul itu tidak sama semua dengan pengutusan iblis. Rasul itu maknanya itu secara luas ya, secara khususnya itu adalah seorang yang diberi pewahyuan oleh Allah. Surah Maryam 83 Allah mengutus. Aduh, Tuhanmu dulu lah, kau selesaikan. Tuhanmu dulu kau selesaikan. Kenapa Tuhanmu terkutuk? Itu dulu kau selesaikan. Berarti Tuhan iblis kau terkutuk. itu adalah rasul. Bego kau ini on. Kau jawab dulu. Udah botak, on lagi. Minta mau dikasih koin-koin. Yang cerdas dikasih koin, yang bego kayak kau itu apain kau dikasih koin? Kenapa Tuhanmu itu terkutuk? Udah ketahu dia terkutuk, masih kau Tuhan kan? Masa ada Tuhan terkutuk? Coba pakai akalmu itu. Tuhan itu maha suci, dia maha. Dibilang terkutuk malah dia iakan. Dasar oon. Kenapa ini orang-orang begini masih hidup ya? Orang botol ini hidup begini. Masih adanya nafas orang di bawah. Tep dulu lah. Tep dulu. Aduh, jadi kau nggak bisa jawab ya. Banyak-banyak kita tanya ini karena memang otaknya Bisanya aku. kasihan ya. Kenapa kau tidak jawab? Ayo jawablah. Mungkin Ini setelah sudah. kau jawab, orang-orang di bawah sesama oten, pas dia bilang, pintar kali si Aku nggak mau botak di jawab. atas. Nggak mau jawab. Gini bang, botak. dari tadi. Kalau kau jawab, Bisa dicairkan ini cuma satu. kau syukuri satu daripada nggak ada tuh.
Kalau kau jawab dan mereka masuk di akalnya di bawah itu sama-sama kau Oten masuk di akalnya, nanti kau dilempari naik. Kalau cuma satu. Dilempari kau bunga dengan potnya. Tunggu aku ceklah siapa pemberi terbanyak di atas. Ini orang nek komel, berarti kau mau nek ngemis koin, gak mau diskusi. Aku nggak ngemis koin, malah- harus adil lah, adil. Tambah iri kau, malah ada yang kasih kita donat, kau enggak. Oh, nggak adil lah kalian penonton di bawah. Masa cuma dia dikasih, aku tidak. Ya makanya kau himbau sesambamu Oten. Kan di Harusnya mana-mana dia itu. mensupport. Ada Masya lagi Allah, juga kan dikasih lagi, Masya Allah, barakallah. Jazakallah khair, saudaraku. Tambah iri lah kau kan. Kasihlah aku bunga biar aku bersyahadat juga. Oh, nggak usah, nggak diterima orang bego kayak kau, nggak bisa orang bego masuk Islam. Maksudnya bersyahadat Kristen, bukan bersyahadat Islam. Oh, ya ada syahadatnya Kristen. Ya ada lah. Nyontek lagi kau lah, nyontek lagi kau. Aku selalu nyontek kau, selalu maling kau nih. Kenapa sih nggak pede kau bang? Kau itu bukan syahadat tapi pengakuan iman. Nah, apa ya artinya syahadat itu? Apa artinya Syahadat itu ya, itu punya orang Islam. Kau nyolong lagi, kau mau maling lagi, semua kau mau ambil. Artinya apa? Botak, nggak pede dia. Artinya itu syahadat apa? Gak usah lah kau dikasih tahu kau gak usah dikasih tahu kau bego, sama aja pengakuan iman rasuli. Tapi maksudku jangan kau nyontek-nyontek istilah Islam. Pede kau dengan kekristenanmu yang pagan-pagan itu. Ya udahlah, ibu aja yang menang. Jangan kau mengatakan syahadat orang Kristen itu pengakuan iman kalau di kalian ya. Jangan. Apa sih? Iya, itu di Indonesia. Di Arab sana temanku bersyahadat Kristen, gimana pula kau? Berarti ada orang tolol kayak kau. Sama tolol mula sama begomu itu. Orang Kristen bersyahadat. Gak ada itu bersyahadat orang Kristen. Bersyahadat kalau dia mau mu'alaf. Tapi kalau syahadat Kristen gak ada. Itu maling lagi kalau gitu. Di Islam Jadi artinya ya, harusnya ini bang ya, saya nasihat, saya kasih kau saran, buatlah salib segede tiang listrik, kemudian itu kau pikul bawa kemana-mana, itu ciri khasmu salib. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada karesteng bang. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada pembunuhan berdarah-darah, tidak ada karesteng. Simbol kekristenan itu salib. Kalian harus bangga itu, buat salib sebesar segede tiang listrik, kemudian kau pakaikan kalung di lehermu, kau seret kemana-mana. Kan Terus, ada di Bibelmu, pikulah salib. simbol di agama ibu apa? Pakailah itu. Terus simbol di agama ibu apa? Simbol apa ya kalau kami ya? Kok bingung? Ya, Itu paling- bulan sabit itu bulan sabit punya Quraisy. Paling ada apa kalau Quraisy. kami ya? Ya kami itu Di atas ya Ka'bah itu sholat. ada bintang Ka'bah. Ciri kami Bunda itu Rama, ya. Bunda Rama, Ya, Bang. mereka kalau yang ada yang masuk Islam dibilang nggak sanggup mikul salib, tapi belum pernah aku tengok orang Kristen mikul salib kemana-mana, nggak pernah aku tengok. Makanya aku bilang buatlah salib Itu beneran, segede yang saya listrik. tanya apa? Buatlah Apa kalung di sebenarnya? lehermu. Nggak taunya. Karena tanpa pembunuhan berdarah-darah, penyaliban berdarah-darah, tidak ada karesteng. Itu Sumpah bukan nggak ada sabit, Kristen di atas kalau nggak ada. itu. Jadi Kristen lahir itu ya, bulan. Kristen lahir itu bang, ini aku kasih tahu kau supaya nggak terlalu bego kau ya, aku kasih tahu. Tanpa digital penyaliban banyak di tidak dalam ada apa, Kristen. gitu loh. Tanpa penyaliban tidak ada Kristen. Makanya kalau kita berdiskusi tentang Yesus tidak disalib, kalian itu kayak orang mau mati. Karena itulah simbol kekristenan, penyaliban. Kalau tidak ada kematian Yesus, tidak ada Tuhanmu. Oke? Karena setelah Yesus disalib dan terangkat, barulah muncul cerita tentang Kristen. Dengan Dari salib-salibnya ini. Kuba. Itu Kuba milik Jadi ciri khas Kristen itu salib. Itulah kau salib bikinlah segede-gedenya di lehermu kau taruh.
Kalian nak ambil Jangan kau kubat pakai Kristen, istilah-istilah terus Islam. di atas itu bulan bintang, lambang dewa bulan. Aduh. Kami tuh nggak pernah mau mengklaim-klaim. Kami misalnya Itu nih, Mekah itu kami loh, mau itu buat yang- salib. Enggak lah. Kami jijik mengklaim-klaim Ya, istilah di itu pakai kekristenan. Kami bulan jijik. bintang semua. Dengar ya. Kami jijik mengklaim-klaim istilah di kekristenan. Misalnya kami mau pakai teos, kami jijik, itu dewa-dewa. Kami mengklaim itu salib, kami jijik, itu lambang kutukan. Kami jijik lambang kutukan. Makanya di Yahudi sana diludahi karena itu lambang kutukan, lambang iblis. Dikutuk. Apa itu yang dikutuk? Ya iblis. Kami tuh nggak mau klaim-klaim, kami nggak mau. Kalian aja suka nyolong. Barusan ada mengatakan syahadat karisteng. Aduh, mama pede lah kau dengan salibmu. Buatlah salibmu itu segede-gede apa ya? Tiang listrik buat itu ya. Asal jangan kau bikin jemuran, jangan. Buatlah segede tiang listrik, baru kau pakai kalung, baru kau seret kemana-mana. Tuh kan tengok loh, kau tengok kalau hari apa ya biasa ada peragaan orang-orang memikul salib tuh besar kali salibnya. Buatlah itu, kau kalungkan di lehermu, kau pede dengan ciri khasmu sendiri. Jangan klaim-klaim istilah-istilah dalam Al-Quran kami, dalam Islam. Jangan syahadat karisting. Aduh, kalian ini gimana sih nggak punya ciri khas? Ciri khasmu itu bang dari Roma, Yunani sana pagan. Makanya di gereja-gereja itu banyak patung berdarah-darah karena ada penumbalan manusia, dan penumbalan ini Anda imani sebagai karya keselamatan. Ya kan? Hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus. Oh mama, anak orang dikata disembelih. Kejam kali kalian. Apa kata mamanya? Mamanya ngeden, ya, mamanya ngeden baru lahir nih Yesus. Kalau Maria ndak ngeden, kita ini perempuan, udah pernah mengalami melahirkan sakit. Mamanya ngeden berdarah-darah lahir Yesus. Tiba-tiba di Bibelmu tertulis, hari ini anak domba Paskah kita, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus. Oh mama, anak orang kau bilang kau sembelih, dan kau tepuk tangan di gereja, lompat-lompat nyanyi-nyanyi. Ajaran pagan, penumbalan darah manusia. Itu ya, itu ajaranmu. Jadi kalian pedelah dengan ciri khasmu sendiri. Pakailah di Bibelmu itu Theos, Apostolos, Diabolos. Diabolos itu bahasa Yunaninya artinya iblis, diabolos. Kenapa? Karena dia suka bolos. Apostolos itu adalah rasul. Itu bahasa Yunaninya. Jadi pedelah kalian ya, jangan lagi syahadat Kristen syahadat. Mama jangan. Kami jijik dengernya, ya Bang ya. Oke. Ibu ndak mau pakai Theos? Ngapain pakai Theos? Itu kan ciri khasmu, agamamu itu, karena ya dewa-dewa lah kalian kan. Baguslah kami pakai Theos, teis. Berarti kalian ateis. Tahu arti ateis? Kami itu Islam artinya selamat. Iya, Theos artinya dewa. Teis. Iya. Tahu itu dewa, Bang. Iya ya, kalian dewa-dewa. Nah, kita buka data ya. Ini ingat bagus Islam di bawah. Dia mau ini ya, dia mau belajar. Ateis gitu loh. Dia mau belajar nih ya, dia mau belajar, saudara si Bota ini mau belajar. Itu Bunda. Apalagi Bang, itu. Theos itu Bang, original Bibelmu itu Theos, tapi kau ditipu lagi penerjemah, diganti kata Allah. Iya, Theos, dewa. Apalagi ya, Deis gitu. Itu sama Elohim. Kau dengar orang Yahudi kau ditempeleng. Dengar, aku pernah tengok di YouTube ya, di TikTok ya. Dia berkhotbah di jalan-jalan, langsung ditempeleng sama rabi.
Nah, ya, Bunda Rama tadi bilang Tempeleng. mengaku. Dia khotbah di jalan-jalan tuh cewek, ditempeleng sama Rabi Yahudi. Bayangkan bro. Makanya Apalagi kau belajar, menyuruh dia ada orang-orang namanya Yahudi kepada pakai nama teos. kata. Oh. Theos, God, dewa, Allah gitu. Nah, kenapa? Enggak boleh. Allah itu nama. Kalau Tuhan, Mana God, ayatnya? Theos, Siapa itu yang kasih nama sebutan. Allahmu, Tuhanmu? Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Toha 14. Allah Siapa yang sangat kasih nama? jelas disuruh berkata. Ya dirinya sendirilah. Berarti dulu tidak punya nama. Ya gimana ya, karena dia punya Al-Quran itu, dia menurunkan semua utusannya, ya udah pasti punya nama, cuma kan Iya. Kenapa? Kalau dikasih nama berarti pernah nggak punya nama gitu loh. terus Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Yesus apa Allah atau Bapak? Yang mana Tuhanmu atau Theos? Ini saya tanya ini gitu loh Bu. Ya, kau Ibu kan bertanya katanya nggak terus. percaya Theos, teis, berarti Yang namanya mana? ateis, tidak percaya Tuhan. Bego. Pantesan kau menuhankan Iya, orang. ateis kan artinya itu tidak teis, itu Tuhan, God. Tidak percaya Tuhan. Kalian ini ateis. Dari mana kami bilang ateis? Kami bertuhan kok. Loh katanya tadi nggak percaya Theos, teis. Bego. Theos itu bahasa Yunani. Nah iya, Kalau kami itu teis itu sama dengan Rob Theos. samawati wal ard. Iya, udahlah aku turunnya Bunda ya. Ya, jadi jangan kau nyuri-nyuri lagi ya, jangan maling ya. Pede dengan salibmu. Pede dengan salibmu lah. Buatlah salib segede yang listrik tadi ku bilang. Buat palang, kemudian buat kaapung di lehermu, kemana-mana kau seret. Itu Kristen sejati. Dia pikul salibnya. Itu harus kau gitu. Jangan nyontek-nyontek istilah Islam. Pede kalian ya. Oke? Iya, ateis. Ya udah. Oke. Bego. Kan ateis tidak percaya Theos gitu kan. Aku pikir kau botak, pintar, tapi ternyata otakmu secuil. Itu pintar kan? Iya, kalau tidak percaya Theos berarti ateis. Bukan kau bego, kau menjilat kata-katamu sendiri. Kau menjilat Apa lagi ludahmu. kata-kataku? Ya awal-awalnya kan ku tes kau, apakah otakmu berfungsi, apa Aku mematikan? juga tes ibu. Awalnya dulu berfungsi kau mengatakan, ya Tuhan itu ya bukan Rasul, masa Rasul Tuhan? Sekalinya menyangkut Yesus, tiba-tiba kau jadi gila, jadi botol. Gini Bunda, ada 3 poin tadi Ibu mengakui bahwa iblis itu adalah Rasul, utusan. Yang terakhir, Anda itu adalah tidak percaya Theos, Akhirnya teis, dia berarti Anda jilat. itu ateis. Gitu loh. Kata-katanya dia jilat sendiri. Betul-betul Absen, 1 Korintus apa ada Kristen 4:10 di bawah ya. ketik 1 kalau ada Oten Kristen. botol karena Kristus. Oten bego karena Kristus. Karena Yesus semua kalian jadi oon. Pasti aku kalau aku tanya pertanyaan ketiga Ibu pasti kick aku. Itu aja kok nggak tahu. Ngapain kok tanya-tanya? Kau aja bego. Orang bego dilarang Berapa bertanya. istri Nabi Anda, baginda Anda? Ayo, pasti Orang aku bego dilarang bertanya. Berapa istri Pasti Salomo? aku dikit. Berapa Loh, istri aku Salomo? bertanya. Berapa istri Yakub? Saya tanya juga Berapa tuh. istri Berapa istri baginda Salomo? Nabi Anda? Istri Jangan Salomo bilang berapa? aku tidak Istri mau Salomo. Salomo dulu dong. Salomo dong. Salomo itu Ayolah, 1000. Salomo kan 1000. Itu kan. Salomo itu 1000, tapi kan. kami tidak menjadikan sebagai suri Apa? Kau telur. ingkari? Kau ingkari? Kau ingkari ada itu Salomo? sunnahnya, Salome. ada Kau sunnahnya. ingkari Salomo? Kau ingkari Salomo? Kau ingkari? Tidaklah fakta itu. Berarti itu kan kau yang aku akui juga atau dia. Itulah. Tapi kan Aku, tidak iya. jadikan sebagai junjungan. Tahu nggak berapa istri? Tahu nggak berapa Apalagi istri jadikan Yakub? sunnah gitu. Yakub, kau tahu nggak istri Yakub? Yakub itu kan melahirkan keturunan 12 Bani Israel yang menurun ke Tuhanmu itu kan. Nah, Dari mananya Ibu Yakub tahu 12 ini, Israel? Dari mana tahu? ya, kan Yakub mempunyai 4 istri. 4 Iya, dari istri itu mana 2 tahu? bersaudara. Dari mana tahu informasi Apa itu? Bahwa
bahwa Yakub punya Bahwa 4 apa? istri 12 anak. Bunda. Ya saya Bunda dari Rama. Bibelmu, bego. Bunda Rama. Dari Bibelmu. Coba, Ya. coba Bunda Rama tanya, Yesus itu laki-laki atau bukan? Laki-laki asli atau bukan? Kenapa gak ada istri? Dari Bibelmu itu. Jadi saya kasih tahu ya. Jadi keturunan kedua Tuhanmu adalah, itu aku keturunan tanya, berpoligami. aku tanya pertanyaan sederhana, enggak dijawab pula. Sebentar, inilah dulu sejarah ketuhananmu dulu. Tuhanmu kan punya sejarah. Tuhanmu punya ada tanggal peristiwa. lahir ya. Sudah, Jadi ini sudah. dengar. Tuhanmu punya tanggal lahir yang kalian akan Aku soalnya- peringati kan. Yang di depan aku Dengar di Makassar, dulu. aku tahu di mana. Tuhanmu kan punya tanggal lahir. Dengar dulu. Tuhanmu punya tanggal lahir. Nah, Tuhanmu ini ya dilihat di dalam Bibelmu, Yesus keturunan Daud. Daud itu keturunan dari Bani Israel. Bani Israel ini diperanakan dari 4 istri. Bilha dengan Rebeka bersaudara. Kemudian pembantunya, babunya 2 diperistri pun. Jadi keturunan Bani Israel itu yang menurun kepada Tuhanmu keturunan pembantu. Itu data di Bibelmu ya. Ya, Gitu. enggak apa-apa. Jadi ini ku kasih tahu, siapa tahu kau belum tahu. Iya, Ya, itu saja. jadi Tuhanmu itu berasal dari keturunan babu. Tuhanmu berasal dari keturunan babu, pembantu dari istri Yakub 4. Gitu loh. Berarti kau udah tahu kalau Tuhanmu keturunan poligami, udah tahu kan? Tuhanmu keturunan pezina. Jadi kau sudah tahu kalau Yesus keturunan pezina, udah tahu? Mana ayatnya? Belum tahu atau kau tahu? Yesus dikandung daripada roh Ketika Allah. Daud melihat Uria, kemudian dia berzina dengan Baseba. Baseba mandi. Gini-gini ceritanya Bang ya, coba-coba kau resapi ya. cerita udah. Berjalan-jalanlah Daud di sore hari. Dia lihat seorang perempuan cantik sedang mandi. Kemudian dia intip kan, dia tengok, dia tengok, wow cantik kali. Setelah itu naiklah birahinya, dia ajaklah berzina. Istri orang diajak berzina, ini Daud. Jadi Daud di dalam Bibelmu, Yesus keturunan Daud. Kalau dirunut berarti Yesus keturunan pezina. Itu siapa tahu kau belum tahu, saya kasih tahu. Bukan berarti supaya kau bersedih, jangan. Hanya supaya kau tahu. Ya, kalau Tuhanmu itu keturunan pezina. Kemudian istri suami Barseba dibunuh oleh Daud, dipersekongkoli supaya mati ini Uria, suami orang. Matilah suaminya Uria, diambillah ini si Uria jadi istrinya. Tapi terlebih dahulu sudah berzina dengan Uria dengan Saya nggak Barseba. tanggung ya, Bunda Rama. Aku Bunda Rama ke Bennett, saya tidak tanggung kan banyak kali itu kata-kata itu ya. Nggak tanggung ya. Kan dia pertanyakan Rasulullah kan, istrinya begini. Daud berzina. Yakub istrinya pembantunya diambil pula, pembantunya istrinya diambil pula kan, jadi istri. Jadi Tuhanmu keturunan poligami. Apalagi ya data-data di Bibelmu ya, banyak kali lah ya. Cuma itu, 2 aja dulu itu ya. 2 aja itu bahwa Yesus yang kau tuhankan itu keturunan pezina. Karena Daud berzina dengan istri orang. Tapi ini suku kasih tahu, kau jangan jadikan contoh. Nanti sebentar kau pulang, kau pula tengok istri orang. Kau berzina, jangan. Mentang-mentang dosamu sudah ditebus Yesus, kau mau berzina dengan istri orang, jangan. Gak boleh, gak baik, oke? Jangan lakukan ya, botak. Nanti Oke, mencet botak. kalau Bunda tanya siapa yang itu kawini anak mantunya. Aduh, anak mantu, siapa anak mantu? Itu Mencet bukan anak lah. mantu, Iya. anak angkat, anak angkat, anak Iya, anak angkat. Dan angkat. itu sudah Anak angkat diceraikan. Kalau anak angkat berarti bukan anak kandung kan? Iya, Toh? katakan. Kalau otakmu berfungsi, kenapa kau menuhankan Tuhan terkutuk, Tuhan keturunan pezina? Udah Terus berkali-kali apa dikasih urusannya? tahu itu bukan anak kandung, anak angkat, dan itu Iya, sudah anak. diceraikan.
Sudah Ngapain diceraikan. Jadi statusnya mantan. Apa istri nabinya Bunda yo? Lah, kalau saya tanya kenapa Yesus disebut anak zina? Loh, Kau bisa jawab jelaskan kenapa Yesus disebut anak zina? Bunda. Kalau saya tanya, Jawab, ya, kalau Bunda. Rasulullah beristri banyak itu wajar karena dia penguasa. Dia mampu. udahlah. Kau aja kalau kau yang kere ini mau beristri banyak, mana mampu kau? Satu istri aja kau sulit biaya hidupnya. Kalau Rasulullah itu ibaratnya dia adalah presiden. Ya, dia pemimpin. Mana dia presiden? Raja. Presiden. Wajar dia. Lah, dia kan khalifah, dia pemimpin. La. Pada masa itu Rasulullah adalah pemimpin. Iya, Kalau berapa Yesus istrinya? itu nggak Tanya, bisa berapa karena dia istrinya? miskin. Berapa istrinya? Ya kenapa 7. pula kamu tanya? Ya kenapa Iya, pula lah. kamu tanya? Tinggal kasih tahu Kenapa? 7, 11, 12. Buat 20. apa? Emang kau itu emang kalau kau tahu kamu kenapa? Kau mau Ya, beristri aku kan juga banyak. tanya, Mana dia mampu bilang tahu? gini. Kau miskin satu aja kau nggak bisa kehidupi secara layak. Apalagi Nggak kamu jawab. contoh Rasulullah enggak lah. Allah, cuma tanya Aduh, berapa. kau minum air got di bawah ya. Kau minum air got di bawah ya, karena kau memang bego. Tuhanmu keturunan pezina, Tuhanmu keturunan pezina, Tuhanmu keturunan pezina. Oke. Apa urusannya? Rasulullah punya istri banyak, yang penting itu halal, dia nikahi secara baik-baik. Cerita di Bibelmu, Daud itu yang kalau kita baca Bibelmu, Yesus keturunan Daud, anak Daud. Tuhanmu keturunan pezina. Daud berzina dengan istri orang. Istri Rasulullah banyak, dia pusing. Salomo 1000 istrinya, dia tidak pusing. Rasulullah seorang pemimpin. Kalau kau mau mencontoh Rasulullah, matilah kau. Satu aja istrimu, kau sudah ngos-ngosan. Astagfirullah. Aduh, istri Rasulullah dipersoalkan. Intinya kan bulan Rama kan udah ada kerja kan? Dari pagi nggak ada kerja kan? Siang udah ada kerja sore kan? Aduh, kalau menghadapi oten-oten yang botol. Kok iri ya kalau Rasulullah? Iri kalau Rasulullah banyak istrinya ya. Salomo ribuan. Bukan. Kenapa nggak malu? Sebenarnya gini Bunda Rahma dibandingkan. Rasulullah kan seorang manusia. Yesus seorang manusia. Kenapa enggak nikah? Itu kan bisa dipertanyakan. kita Tapi nggak usah belum- dijawab Bunda Rahma. Karena nggak ada hotel nggak usah Kita dijawab. belum masuk ke bahasan itu ya, matilah dia kalau kita masuk ke bahasan itu. Kita nggak usah. Apakah Tuhanmu impoten? Nggak usah Bunda Rahma. Nggak usah masuk. Nggak usah Oh, masuk. jangan ya, Stop, jangan. Stop. Jangan. Jangan. Stop. Saya Oten Muhammad tidak itu mau udah aku pemimpin. tengok dari profilmu aja udah nggak ini model penghujat. Saya Oten nggak orang udah nggak saya naikkan kok udah beli tadi saya cek. Namanya aja dia curi tuh, nama orang dia nyolong, gambar orang pun dia nyolong, bukan gambar dia itu. Ini Karesteng ini kok suka nyolong ya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyimak aja dari tadi Bunda Rahma. Memang si Kasim itu masa Kristen namanya Kasih. Iya bang, dia curi, dia nyolong. Nggak mau dideteksikan dia nyamar-nyamar. Kafir memang gitu. Iya. Kalau mau kenalan dulu sama Lain Naga ini, Pak Naga dari mana? Dari Aceh. Oh, dari Aceh. Ya. Saya memang asli dari Tapanuli. Oh, dari Tapanuli. Berdomisili di Batam sekarang. Oh di Batam. Di Batam di Siap, daerah mana? ya. Perasaan saya kayak pernah dengar Batam tuh di daerah mana? Kepulauan Riau. Oh, saya dari Aceh tapi saya tinggal di Rawanda. Oh, begitu ya. Ah, Ya.
saya banyak menyimak semua. Saya sudah masuk blender. Ya ini pun sepertinya pernah, cuman bukan dengan Bu Rahma, dengan Bu Aritonang itu. Oh, itu ya, itu Nora. Ya, Bunda Nora itu, ya betul. Kami dulu sama Bang Acong itu satu kami di Rawanda. Karena beliau kan nggak sanggup tinggal, terpaksa pulanglah ke Indonesia. Di Rwanda ya. Ah. Ya, tadi aku dengarkan cerita di Inggris. Saya kan lama juga di Inggris. Saya di Dartmouth dulu. Ya semua tempat lah di sana, Manchester, dia apa semua udah. Iya. Di sana orang kita banyak, karena saya bilang di situ kayak gitu karena orang kami banyak di sana. Di Amerika ada, di Sweden ada, Swiss, makanya saya tahu. Ya. Saya lama di Eropa, Pak. Iya. Sampai ke Norway sana, kutub sana udah. Ya. Kalau di Norway itu banyak yang orang kita. Orang kita aja banyak di Islam, sana. Pak. Banyak orang Islam, Pak, di sana, Pak. Itu banyak orang Islam juga di sana. Iya, udah mulai pertumbuhan. Iya, betul. Saya di Kristiansund dulu. Oh. Iya. Jadi ini foto saya ini di Yerusalem dulu. Itu nanti Pak, kalau ke Yerusalem, kalau insya Allah kalau udah Palestina merdeka tuh baru sana, karena apa? Sholatnya udah enak. Ya, jadi kan Insya tadi Allah. malam kan cerita tentang itu, status Yerusalem itu kan status quo itu. Nah, baru kemarin Donald Trump itu mendeklarasikan ibu kota Israel, kan banyak ditentang. Sebenarnya gini ujungnya ini ya, Yerusalem itu masih negara Palestina, di mana yang Israel ini yang dibuni di Jerman waktu masa Hitler dibuni, jadi dibawalah semua ke Palestina. Dulu yang namanya Muslim kan di